Sehingga kita nggak penelitian dengan menggunakan data populasi, kita ambillah sampel. Namun dalam mengambil sampel perlu diperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sampel yang baik. Ada 4 atau 5 syarat sampel yang baik. Kalian harus ingat itu ya. Apa saja syarat sampel yang baik? Ya, masih ingat ya? Oke, salah satunya adalah sampel tercukupi, sufficient sample. Kemudian representatif. Sampel juga kita upayakan heterogenitasnya terpenuhi gitu ya. Oke, dan lain-lain. Kalian udah pelajari di Mestart ya. Nah, sudah diunduh ya materi ya. Materi sudah diunduh, sudah dibaca-baca ya. Bapak kasih waktu 30 menit kan. Kalian semoga sudah baca-baca ya. Nah, sekarang kita coba apa ya, cermati kembali bahan ajar tersebut ya, dipahami kembali. Nah, kalau ada yang belum paham, silakan nanti kita berdiskusi di kelas Zoom ini ya. Oke, kita masuk ke materi. Oke. Uji Kolmogorov-Smirnov ya. Di Mestart kalian dapat ya, di parametrik juga ada uji Kolmogorov-Smirnov ya, sama dia untuk melihat apakah sampel yang kita ambil itu berasal dari populasi yang mengikuti distribusi teoritis tertentu. Oke. Gunanya untuk menguji tingkat kesesuaian antara distribusi hasil observasi dengan suatu distribusi teoritis tertentu ya. Ya, jadi ini ya, menguji menguji tingkat kesesuaian, cocok tidak gitu ya, antara distribusi hasil observasi, berarti sampel kita ya, dengan distribusi teoritis tertentu. Uji ini menetapkan apakah skor dalam sampel yang diambil secara acak dari populasi sesuai dengan distribusi teoritis tertentu. Ya, data sekurang-kurangnya ordinal, berarti nominal bisa ya, tapi biasanya data dalam skala ordinal bertingkat ya. Nah, metode pengujiannya, nah kita umpamakan FOX ya, dan SNX. Nah, mungkin bisa berubah ya lambang-lambangnya atau ini apa simbolnya ya. Yang tadinya FO sama SNX ya, mungkin bisa FO dengan F1 atau terbalik ya, FO-nya jadi SNX ya, SNX-nya jadi FOX. Yang penting kita pahami saja gitu ya. Makanya dalam mempelajari suatu ilmu sangat penting ya kita mempelajari filosofi gitu kan dari ilmu tersebut. Kalau sudah kita pegang filosofinya, berarti inti dari ilmu tersebut sudah kita kuasai dengan baik, sehingga kalau pun dibulak-balik seperti apa gitu ya, kita nggak akan bingung. Nah, inilah kira-kira ya filosofinya ya, filosofi dari metode pengujian Kolmogorov-Smirnov ya. Misal FOX adalah suatu fungsi distribusi frekuensi kumulatif, ya, ingat ya, distribusi frekuensi kumulatif yang sepenuhnya ditentukan, yaitu distribusi kumulatif teoritis. Nah, jadi ini teoritisnya. Kalau teoritis berarti kan suatu distribusi yang sudah given, apakah itu distribusi teoritis diskrit atau continue gitu ya, sudah given nih. Nah,
Sedangkan SNX adalah distribusi frekuensi kumulatif yang diobserv. Jadi data penelitian kita SNX itu ya. Jadi kita membandingkan antara distribusi frekuensi teoritis ya dengan penelitian kita, observasi kita ya. Nah, selanjutnya artinya harga N yang sembarang besarnya harga Fx adalah proporsi kasus yang diharapkan punya skor yang sama atau kurang daripada X ya. Nah, jadi FOX adalah proporsi kasus yang diharapkan mempunyai skor yang sama atau kurang daripada X. Nah, jadi kumulatif kan, disebut kumulatif. Nah, kemudian SNX adalah distribusi frekuensi kumulatif yang diobserv dari suatu sampel acak dengan N observasi ya. Kemudian X adalah sembarang skor yang mungkin, di mana besarnya SNX ya, adalah K dibagi N. K sama dengan banyaknya observasi yang sama atau kurang dari X gitu ya. Jika hal nol benar, maka diharapkan bahwa untuk setiap nilai X, Sx akan relatif mendekati Fx. Artinya apa? Distribusi kumulatif observe itu mendekati distribusi kumulatif teoritis. Nah, berarti jika H0 benar, H0 itu berarti mengikuti distribusi tertentu gitu ya. Berarti distribusi frekuensi teoritis akan mendekati distribusi frekuensi kumulatif observe ya, akan mendekati distribusi frekuensi kumulatif teoritis ini ya. Jika H0 benar, kita berharap bahwa Fx dikurangi Sx akan kecil dan ada dalam batas random error. Oleh karena itu maka uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan nilai maksimum absolut perbedaan dari Fx dan Sx gitu ya. Nah, ini dia rumus umumnya ya. Ya, masih ingat ya di parametrik untuk Kolmogorov-Smirnov rumusnya sama ya. Rumusnya sama. Yaitu melihat selisih maksimum harga mutlak dari F dan S gitu ya, dari distribusi kumulatif teoritis dikurangi distribusi kumulatif observe ya. Signifikansi suatu harga D tertentu adalah tergantung pada nilai N. Daerah penolakan H0 bila nilai D hitung lebih besar sama dengan D tabel. Nah, jadi sama ya, alfa juga demikian ya. Kalau p-value lebih kecil sama dengan alfa, berarti ada di daerah tolak. Kalau dihitung lebih besar sama dengan D tabel, maka ada di daerah tolak. Jadi kita pakai sama dengan di titiknya itu ya. Di titik kritisnya atau di daerah kritisnya kita pakai sama dengan. Nah, berarti yang gagal tolak tidak pakai sama dengan gitu ya. Karena kadang suka ada yang bertanya atau salah dalam menuliskan gitu ya, daerah kritis dia tidak pakai sama dengan ya. Jadi kalau p-value 5%, alpha 5% itu tolak apa gagal tolak? P-value 5%, alpha kita standar error kita 5%, berarti daerah tolak atau gagal tolak? Tolak. Oke, seperti itu ya. Ya baik, kita lanjutkan. Hipotesis dan statistik ujinya, hipotesisnya seperti ini. H0, distribusi variabel X mengikuti distribusi teoritis tertentu. Berarti SNX sama dengan FOX. Nah, kalau alternatifnya tidak sama dengan gitu ya. Nah, sehingga tadi dikatakan di sini ya, kalau FO dan SNX
mendekati 0, maka dia cenderung menerima H0. Ya, ini dia. Ya, cenderung kita menerima 0 kalau FOX dikurang SNX mendekati 0, artinya FOX hampir sama dengan SNX, gitu ya. Oke. Tolak H0 bila prosedur pengujiannya tentukan hipotesis 0. Jadi kalau nanti kalian menjawab ya soal uji hipotesis ya, prosedur ujinya dilakukan dengan baik ya. Artinya sistematikanya kalian patuhi. Yaitu pertama ini ya, tentukan hipotesis 0 dan alternatif, tentukan alfa, kemudian tetapkan fungsi kumulatif teoritisnya. Nah, ini untuk homografi Milnov ya. Nah, kalau untuk secara umum berarti apa? Secara umum kan kita udah bahas di pertemuan pertama ya. Setelah H0 dan setelah hipotesis, tentukan alfa, tentukan statistik uji gitu kan ya. Setelah statistik uji, kemudian daerah kritis. Setelah daerah kritis berarti kita tentukan keputusan. Setelah keputusan baru kesimpulan gitu ya. Nah, tetapkan fungsi kumulatif teoritis ya. Ini distribusi teoritis yang diharapkan di bawah H0. Kemudian atur skor yang diobserv dalam suatu distribusi kumulatif dengan memasangkan setiap interval ya, Sx berpasangan dengan Fx yang sebanding. Berikutnya, untuk setiap jenjang distribusi kumulatif kurangi F dengan S ya. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus ini cari nilai dihitung. Tabelnya ada pada tabel F. Kalau bukunya Sigel Castellan yang warna biru ya, Bapak sudah berikan kan itunya e-booknya ya. Nah, kalau bukunya buku Sigel Castellan, maka ada di tabel F. Tapi kalau bukunya buku modul, itu ada di tabel E ya. Buku modul D4 ya. Ada di tabel E. Ya, silakan kalian pakai modul D3 bisa, D4 bisa, sama saja ya, tinggal sesuaikan dengan materinya, begitu ya. Kalau Bapak pegang dua-duanya ya. Nah, kemudian dengan memilih alfa tertentu, cari nilai di tabel. Tolak H0 jika dihitung lebih besar dari D tabel. Demikian ya. Baru ditarik kesimpulan. Nah, berarti ini keputusan gitu kan. Setelah keputusan baru kesimpulan. Seperti apa kesimpulannya ya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Contoh kasus. Seorang mahasiswa Fakultas Peternakan melakukan penelitian yang berkaitan dengan keinginan berternak sapi perah menurut skala usaha tertentu. Peternak yang diteliti 10 orang. Nah, jadi N-nya ada 10. Sedangkan skala usaha, nah ini berarti kategori data ya. Kategori data aja ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kategori data. 5 ya. Peneliti menduga akan ada perbedaan dalam pemilihan skala usaha karena berkaitan dengan modal ya. Makin tinggi skala usaha, modalnya makin besar kan. Yang paling besar kategori 5 yaitu usahanya adalah dengan memelihara 8 ekor kambing gitu ya. Oke. Kemudian kita ingin melihat apakah pemilihan skala usaha dari 10 peternak tadi itu mengikuti distribusi teori tertentu atau tidak gitu ya pemilihannya. Ya. Nah, jadi ceritanya dari 10 petani ini, masing-masing petani itu punya skala usaha ya.
Nah, ini ceritanya kurang lengkap nih ya, ceritanya sebetulnya. Masih ada deskripsi cerita lagi harusnya, sehingga kita tahu petani yang punya skala usaha 1 berapa orang sih, petani yang punya skala usaha 2 berapa orang gitu ya. Oke, singkat cerita, sudah kita ringkas dalam tabel ya, dalam tabel seperti ini. Jadi petani yang punya skala usaha 1 tidak ada, skala 2 1 orang petani ya, 1 orang petani, skala 3 tidak ada, skala 4 ada ya, 5 orang petani, dan skala 8 4 orang petani. Oh, alhamdulillah ya, petaninya kaya-kaya ya, peternaknya kaya-kaya. Karena ada skala usaha yang tinggi, yang jumlah ternaknya sangat banyak ya, di atas 7 ekor ya. Oke. Nah, singkat kata seperti ini ya, tabelnya sebetulnya ini ada di soal cerita nih ya. Jumlah peternak berdasarkan skala usaha, itu kurang ceritanya di sini ya. Ini soal cerita ini yang asli ada di buku Sigel ya, atau di buku modul, kalian cari aja itu soal ceritanya lengkap di situ. Nah, ini diringkas di sini. Nah, kemudian H0 kita buat hipotesis ya. Hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan dalam memilih skala usaha. Ya, artinya distribusinya seragam. Tidak ada beda kan? Distribusi seragam. Nah, kemudian alternatifnya pemilihan skala usaha tidak mengikuti distribusi seragam. Nah, ini tidak mengikuti distribusi seragam. Ada perbedaan dalam pemilihan skala usaha. Kalau kita lihat secara apakah kasat mata gitu ya, kira-kira ada perbedaan nggak? Petani yang memilih skala usaha tersebut ada yang memilih kategori 2 1 orang, kategori 4 5 orang, dan kategori 5 4 orang. Nah, apakah ini secara kasat mata kita ini seragam atau tidak distribusinya? Ya, kemungkinan tidak ya, karena 3 dari 5 gitu kan. 3 kategori dari 5 kategori terisi gitu ya, kecuali kalau kategorinya 2 lah, 2 dari 5, berarti itu kemungkinan akan seragam. Tapi ini kan 3 dari 5, jadi lebih dari 50%. Kemungkinannya dia tidak seragam. Nah, namun kita buktikan kan secara statistik. Nah, ini cara membuktikannya. Nah, oke, kita udah dapat di sini ya, sampai ke tabel ya. Nah, kemudian kita, Bapak mau coret-coret, jadi izin Bapak matikan video ya, supaya lebih nyaman nyoret-nyoretnya. Oke, ini adalah ranking yang kita sudah buat daripada 5 skala usaha tersebut. Nah, ini adalah peternak ya, peternak menurut skala usaha dari soal kita dapat ya. Kemudian kita tabulasi. Fx adalah distribusi frekuensi kumulatif apa? Distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Teori kan? Nah, karena ada 5 skala, berarti masing-masing itu punya peluang sama, gitu kan? Yaitu 1/5. Peluangnya sama, 1/5. Namun, karena kumulatif, maka efeknya seperti hasilnya, ya. Untuk ranking pertama 1/5, ranking kedua, ranking ketiga, ranking keempat, dan ranking ke-5, gitu ya. Ranking ke-5. Nah, jadi totalnya 1 ya, karena ini kumulatif ya. Kemudian apalagi yang kita cari? Berarti yang kita cari adalah distribusi frekuensi teoritis ya. Tadi distribusi frekuensi kumulatif teoritis, sekarang distribusi frekuensi kumulatif observe. Nah, berarti ada di S. Ini kita cari observe sekarang. Nah, untuk observe kan tergantung data penelitian. Untuk skala usaha 1 tidak ada yang milih. Tidak ada yang milih nih. Berarti 0.
ya, 0/10, karena 10 sampel tadi ya, sampel peternak. Kemudian skala usaha 2 ada 1 orang, berarti 1/10. Skala usaha 3 tidak ada, nah kumulatifnya 1/10. Skala usaha 4 ada 5 orang, ya, 5 orang. 5 orang berarti 6/10, ya. Nah, skala usaha 5 ada 4, berarti 10/10. Nah, selisih dari keduanya seperti ini ya, ini selisih keduanya. Nah, selisih terbesar ada di sini. Nah, berarti D-nya adalah 0,5 gitu ya. 0,5. Nah, D maksimum adalah 0,5 ya. Nah, kemudian keputusannya gimana? Dalam penelitian ini harga D maksimum adalah setengah. Kita lihat tabel F di buku Siegel-Castellan ya. Buku Siegel-Castellan, dan kita tentukan N-nya. N-nya berapa sih? N-nya 10 gitu ya. Alfanya 1%. Nah, di tabel adalah, ini dari tabel. Berarti ini kita peroleh dari tabel E atau tabel F. Coba kita cek tabelnya ya. Oke, kita siapkan dulu tabelnya. Nah, ini tabelnya ya. Tabel E, harga kritis D dalam tes 1 sampel uji Kolmogorov Smirnov. Nah, oke ya, sudah kita dapatkan. Lalu kita lihat, kita kenali dulu tabelnya ya, tabel F tersebut ya, tabel E ya, atau tabel F. Nah, di sini ada nilai N, ya, nilai sampel. Maaf, Bapak. Ya. Oke, nilai N yaitu sampel ya. Jadi N-nya paling besar 20 di sini. Kalau lebih dari 20, 40 ya, paling besar 40 di sini. 40. Kalau lebih dari 40, kita gunakan pendekatan seperti ini. Ya, pendekatannya seperti ini. Oke, ini harusnya ada garisnya nih. Nah, kalau nilai peluangnya adalah 20%, nah berarti nilai dari titik kritisnya adalah ini. Kalau 10% atau 0,1, maka nilai titik kritis. Titik kritis apa? Titik kritis tabel gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini berarti sampai peluang apa sih? Di sini peluang apa? Peluang untuk menolak 0, yaitu alfa. Ya, ini alfanya ya. Oke, berkala tes dulu. Ya, jadi kembali ke tabel. Nah, jadi kita kenali di sini adalah alfanya. Ini alfanya. Nah, ada alfa, ada N. Berarti sel-sel ini apa? Sel-sel ini apa?
Sel-sel ini adalah apa? Titik kritis ya. Nah, ini dia. Titik kritis. Titik kritis. Ya, titik kritis tabel berarti kan? Berarti D tadi titik kritis itu atau observe ya. Oke, sekarang di sini ya. Apanya berapa tadi? 0,01 ya. Kita buka cek dulu apanya. Iya, Pak. Oke, 0,01 ya. Ini apanya 0,01. Nih, apa 0,01 karena 10. Nah, ini dia. 0,01. Nah, ini 10. Dapatlah 489. 0,489 gitu ya. Itu cara menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov ya. Dan jangan lupa dia maksimal hanya 40 N-nya. Lebih dari 40 gunakan rumus yang ini. Ya, ini. Dan di atasnya ini adalah nilai alfanya. Yang ini adalah nilai alfa yang di atas. Ya, kita lanjutkan ke materi. Ya, jadi udah kenali ya tabel Kolmogorov-Smirnov ya. Kita lanjutkan. Oke, udah tampil ya. Oke, ini didapat 489. 0,489, kemudian dihitungnya setengah. Nah, berarti ada di daerah tolak. Ya, ada tolak. Sini setengah ya. Ini setengah. Ini 0,489 ya. Kita bermain 3 digit di belakang koma. Kalau satu di belakang koma akan sama ya, setengah dan setengah. Oke, berarti tolak 0 artinya belum cukup bukti ya untuk menyatakan proporsi skala usaha ternak itu sama. Ya, jadi terbukti ya, karena secara data penelitian pun tersebar di 3 skala usaha ya. Kecuali kalau tersebar di 2 skala usaha kemungkinan bisa dinyatakan seragam, apalagi satu gitu ya, satu skala usaha semuanya di 8 ekor lebih misalnya seperti itu. Wah, itu udah pasti seragam itu ya, nggak perlu diuji. Ya, ada contoh kasus kedua. Kasus kedua ini contoh soal lah gitu ya. Contoh soal kedua ini harus kita cermati karena dalam soal ini dinyatakan bahwa distribusinya mengikuti Poisson ya. Coba kita lihat ya. Sebuah perusahaan asuransi kebakaran menduga sebuah perusahaan asuransi kebakaran per minggu mengikuti distribusi Poisson. Nah, ingat ya, distribusi Poisson itu ekspektasi X dan varian X-nya sama ya. Berapa nilainya? Sebesar berapa? Besar lambda ya. Nah, satu-satunya distribusi yang varian dan ekspektasi X atau min-nya sama itu Poisson. Hanya satu Poisson. Yang lain kayaknya beda gitu ya. Setahu Bapak hanya Poisson yang sama antara ekspektasi X dengan varian X-nya. Nah, di sini dinyatakan bahwa ekspektasi X-nya, min-nya 8,5. Data dan informasi ini berguna untuk merencanakan kebutuhan SDM perusahaan. Nah, itu ya. Jadi klaim kebakaran itu menentukan rekrutmen ke depannya. Kalau klaim kebakaran makin tinggi, maka perusahaan
asuransi kebakaran harus banyak dalam melakukan peran, gitu ya. Oke, berikutnya. Setelah diamati sepanjang tahun selama 52 minggu, didapatkan per minggu menurut tabel ini menyatakan kebakaran per minggu. Oke, manajemen perusahaan hipotesisnya apa? Hipotesis 0 apa kira-kira? Distribusi frekuensi kumulatif teoritis gitu ya, kalau secara teori itu mengikuti distribusi observe mengikuti distribusi teoritis tertentu gitu ya. Nah, kalau dalam soal kira-kira gimana? Klaim asuransi kebakaran mengikuti distribusi Poisson kan gitu nolnya ya. Alternatifnya tidak ya. Nah, kita sekarang buktikan apa benar bahwa klaim asuransi per minggu ini selama 1 tahun ya itu mengikuti distribusi Poisson. Nah, ini tabel soal, ini masih soal ya. Jadi ini soal ceritanya. Nah, ini tabelnya ya, tabel kejadiannya ya, seperti ini. Oke. Kita lihat di sini banyak klaim per minggu dan frekuensi teramati minggu. Jadi banyaknya klaim per minggu, 1 minggu 5 kali klaim, itu ada 2 minggu. 1 minggu 6 kali klaim, ada di 4 minggu. Nah, kita lihat yang terbesar itu klaimnya berapa? 15. 1 minggu 15 klaim. Wow. Jadi setiap hari ada kebakaran ya. Kebakarannya tuh bisa 2-3 kali sehari ya. Nah, ini ada 2 minggu. Nah, ini kritis nih ya. Ini daerah tersebut daerah zona merah kebakaran ya. Nah, karena 1 minggu itu bisa sampai 15 kali ya. 15 kali. Oke. Nah, jadi dari sini kita ingin membuktikan apakah benar pernyataan dari katakanlah HRD perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa klaim asuransi per minggu mengikuti distribusi Poisson. Ini ya, ini H0-nya. Ini pintar ya, dia ngerti statistik ya, dia ngerti statistik ceritanya dengan rata-rata 8,5 kejadian per minggu. Wah. Oke. Dia ingin buktikan itu ya, tesisnya ya, H0 dan alternatif akan ya. Hipotesis Kolmogorov yang dihitung dari deviasi lambangnya berganti ya. Nah, tadinya kita fx dikurangi sx. Nah, sekarang sx-nya berubah menjadi fo, nggak masalah ya. Yang penting kita paham ya. Nah, ini tadinya sx di sini, snx. Nah, ini tadinya fox. Ini nggak apa-apa. Itu tadi yang Bapak sampaikan di awal ya. Selama kita pahami filosofinya, diputar-putar seperti apa rumusnya, seolah kita tetap akan memahami dengan baik ya. Nah, oke. Singkat kata kita menghitung nilai D tabel. Ingat bahwa kejadiannya itu adalah 52 pekan dalam 1 tahun ya. Nah, berarti N 52. Karena sudah di atas 40,
maka kita pakai rumus yang di bawah tadi. Nah, ya, alfa 10%. Alfa 10%. Nah, setelah kita lihat, alfa 10% itu rumusnya adalah 1,22 dibagi akar N. Nah, ini dia. Ini D hitung. Ya, maaf, D tabel. D tabel. Sama dengan 1,22 dibagi akar M. Siapa tuh, Dek? Oke. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi kita ketemu di sini D tabel. Berarti kita cari sekarang D hitung. Ingat kita distribusi teoritisnya kata sang manajer distribusi Poisson. Berarti kita harus ingat rumus Poisson. Masih ada yang ingat rumus Poisson? Masih ya. Bagian besar pasti masih ingat. Bahkan semuanya harus ingat ya. Nah, baik, kita sekarang masuk ke tabulasi ya. Oke. Ini teorinya, nanti kalian baca ya. Ini teorinya. Nah, ya, ini rumus Poisson ya. Rumus Poisson. Px sama dengan E pangkat mu. Ya. Kemudian dikali mu pangkat X per X faktorial. Ya. Nah, ada yang melambangkan mu-nya dengan lambda, gitu ya. E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, jadi Poisson ini ya, tadi Bapak sampaikan di depan bahwa distribusi yang ekspektasi X-nya sama dengan varian X, yaitu sebesar lambda, sebesar mu gitu ya. Nah, oke, kita, ini nanti dibaca ya, kalau Bapak baca terlalu lama, sudah ada di kalian pelajari nanti ya. Nah, deskripsi ini untuk menjelaskan ini sebetulnya. Nih ya, untuk menjelaskan PX. Ya. Ya. Sekarang kita coba ke tabel langsung ya. Suara Bapak terdengar nggak? Jelas nggak suara Bapak? Kadang putus-putus, Pak. Putus. Baik, Baik. Ya. Ya, Bapak tadi nggak pakai headset, sekarang Bapak pakai headset. Kalau Bapak suaranya kurang jelas atau terputus-putus, segera beritahu ya. Oke, sekarang udah jelas. Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, kita cari probabilitas X ya, probabilitas X untuk menentukan FOX ya. Ya, untuk menentukan FOX. Jadi kita ada dua yang kita cari, peluang distribusi frekuensi teoritis dan distribusi frekuensi observe gitu yang kita cari dua berarti ya. Nah, sekarang kita lihat di sini PX. Ya. Oke. Kenapa X-nya hanya sampai 20 di Poisson ini ya? Padahal di teoritisnya, maaf di observe-nya itu 52 titik gitu kan ya, 52 titik. Nah, begini ceritanya. Kita kan cari per titik ya. Ketika harga X0, berapa nilai PX? Nah, ketika X0, nilai PX-nya adalah 0, 0 gitu ya. Ini masukkan saja ke rumus yang ini tadi. Ya, rumus yang, nah ini, masukkan ke sini.
Nah, ini contohnya ketika X5 ya. Ketika X5 maka harga peluangnya 0,075. Nah, itu ada di sini ya, 5 0,075. Jadi deskripsi yang di atas ini ya, deskripsi ini semua ya, ini deskripsi ini untuk menjelaskan ini sebetulnya. Ya, untuk menjelaskan ini. Ya. Dari mana asalnya PX. Itu ya, singkat kata ketemu ya semuanya. Kenapa sampai 20 saja? Padahal kan lebih dari 20. Titik sampelnya itu 52 minggu kan? Titik sampelnya berarti 52. Nah, di sini Poisson hanya sampai 20. Kenapa? Karena begitu di titik 19, harga Poisson konstan 0,001. 20 0,001, 21 0,001, maka kita stop sampai di sini saja. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian FE. FE itu apa? Kumulatif ya. Nah, kalau ini kan masih titik. Nah, ingat distribusi Poisson kan distribusi teoritis diskrit ya. Nah, berarti ini nilai titik. PX ini titik. Ya. Namun, dalam rumusnya kan harus kumulatif ya. Ingat ini adalah kumulatif ya. Kumulatif. Maka ini kita kumulatifkan. Yang berasal dari kolom 2. Kolom 3 kumulatif dari kolom 2. Nah, ini dia hasilnya. Kumulatif ya. Ini kumulatif ya. Nah, nanti sampai ketemu angka 1. Oke. Untuk distribusi teoritisnya kan. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi observasi. Nah, tadi dikatakan bahwa banyaknya klaim itu dimulai dari 5. Ya, ingat di sini kita klaim itu dimulai dari 5 klaim per minggu, ada 2 minggu. Berarti kita mulai dari X sama dengan 5. Ini dia frekuensi observe. Nah, jadi artinya begini, ini teoritis sudah selesai nih. Teoritis sudah selesai. Ini teoritis. Oke, sudah. Kita sekarang masuk ke observe. Nah, sampai di sini observe. Nah, sekarang kita masuk. Oke. Nah, banyaknya kita mulai dari 5 ya. Lalu kita mulainya berarti di sini gitu ya. Nah, 2 itu 2 apa? 5 itu apa? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? 5 itu apa? 2 itu apa? 5 banyaknya klaim per minggu. Ya, 5 per minggu. 2 adalah banyaknya minggu gitu kan. Dalam klaim 1 minggu 5 kali klaim gitu ya. Oke. Nah, jadi kejadian ini kita memindahkan informasi yang di sini ya, yang di sini. Ya. Ini ya, dari sini. Jadi informasi ini ya, ini sampai sini itu kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Ke sini. Kolom 1 dan kolom 4. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah,
klaim terbesar ada di 15 kali 15 klaim per minggu. Nah, itu ada di 2 minggu. Oke, selesai ya. Kita teruskan sampai ke 20 ya, karena peluang satunya itu ada di titik 20. Padahal klaim per minggunya yang paling tinggi ada di 15. Nggak masalah ya. Kita ikuti yang teoritisnya. Nah, kemudian kita hitung frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif penelitian, data observe ya. Oke, 2 ya. Kemudian jadi 6, 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 7, dan seterusnya. Sampai di sini 52. Ya, 52. Oke, 52 tuh ada di 15. Ya, karena memang data terakhir kan hanya 15 klaim asuransi per minggu yang terbesar. Ya. Nah, berarti sampai dengan yang 20, lebih dari 20, 52 isiannya. Nah, kemudian kita apakan? Frekuensi relatif kumulatif observe. Nah, berarti, nah ini ya, kita peroleh angka, ini karena 0 ya, frekuensi kumulatif observe-nya 0, berarti kumulatifnya juga 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang ini 2 dari 52. Nah, jadi 2 per 52 adalah 0,038. 6 per 52, 0,0115. Begitu ya. Nah, sampai di sini yang 52 berarti 1 kan. 52 per 52, 1. Gitu ya. Nah, berarti kita udah dapat fx dan sx gitu ya. Nah, tinggal selisihnya antara fx dan sx. Nah, fx-nya adalah ini ya, kolom 3 ya, kolom 3 dikurangi kolom 6 ya, kolom 6 itu ya, 0 kurang 0 ya, 0, 0,002 dikurangi 0, 0,2, 0,9 dikurangi 0, 0,03 dikurangi 0, 0,03, 15 dikurangi 0,038, hasilnya adalah ini. Ya. Oke ya, singkat kata ketemu semuanya, ketemulah, lalu kita perolehlah D maksimal. D maksimal besarnya adalah 0,58. Inilah D max. Inilah D max. D max. Nilai dari D tabel. Nah, D tabel tadi udah kita dapat sebesar, nah ini dia. Karena dia lebih dari 40, dia pakai rumus seperti ini ya. 0,169, kemudian D hitungnya 0,158. Ya, berarti D hitung lebih kecil dari D tabel. Dia ada di daerah gagal tolak ya, daerah gagal tolak. Oke ya. Gagal tolak berarti benar ya. Berarti benar asumsi si manajer tadi bahwa klaim asuransi per minggu itu mendekati distribusi Poisson gitu ya. Nah, mengikuti ya, terbukti ya, mengikuti distribusi Poisson dengan min 8,5 ya, dengan tingkat simulasi 10%. Oke ya, bisa diikuti semua ya. Nah, ini ada beberapa latihan. Silakan kalian latihan di rumah nanti ya. Sempatkan ya, biar lebih lancar lagi gitu ya. Nah, Bapak sertakan juga jawabannya. Jadi kalian latihan dulu ya, jangan lihat jawaban. Nah, nanti bandingkan dengan jawabannya di sini ya. Udah ada jawabannya nih. Ya. Oke. Sebelum ke ujian, Bapak mau menyampaikan satu uji lagi. Ya. Bukan satu uji, satu contoh lagi uji Kolmogorov-Smirnov. Kalau tadi Poisson, nah bagaimana dengan
normal ya. Tadi distribusi teoritisnya yang diskrit, sekarang distribusi teoritis yang kontinu. Bapak siapkan dulu. Ya. Oke. Bapak besarkan, oke ya, seperti ini. Udah tampil ya? Udah terlihat ya? Sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Kita masuk ke uji Lillie force. Jadi di Mestak kalian udah belajar uji Lillie force. Sebetulnya Lillie force itu adalah Kolmogorov. Ya, uji Kolmogorov di mana populasinya dia asumsikan mengikuti distribusi normal, gitu ya. Nah, jadi Lillie force itu subset dari Kolmogorov-Smirnov sebetulnya ya. Kalau Kolmogorov-Smirnov di mana populasinya diasumsikan mengikuti distribusi normal, kita menyebutnya uji Lillie force. Jadi lebih dikenal Pak Kolmogorovnya di samping Pak Lillie force-nya ya. Nah, bila pada uji Kolmogorov-Smirnov nilai Sx ya, berarti Sx itu adalah apa? Observe-nya ya, distribusi frekuensi kumulatif observe berdasarkan pada observasi data asli yang disesuaikan, namun pada uji Lillie force SNX diperoleh dari sampel yang dinormalkan, gitu ya. Oke, kita coba lihat nih. 2 digit terakhir nomor telepon diambil secara acak. Jadi nomor telepon itu ada 6 atau 7 digit ya. Kita ambil 2 digit terakhirnya saja dari 50 nomor telepon. Jadilah seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ada 5 kali 10, 5 baris, 10 kolom, 50 nomor ya. Nah, kita ingin menguji apakah 2 digit terakhir nomor telepon tersebut mengikuti distribusi normal. Ya. Nah, ini iseng-iseng seorang peneliti nih ingin melihat ya. Nah, berarti kalau mengikuti distribusi normal, berarti teoritisnya adalah normal ya. Kalau teoritisnya normal berarti ini kan nilai X nih. 23, 31, 36 sampai dengan 97 ini kan nilai X. Dalam distribusi normal ya, nilai X kita rubah menjadi nilai X baku. Kenapa? Karena kita kan ingin cari peluang ya. Fx adalah peluang distribusi kumulatif peluang ya dari dari teoritis ya, peluang distribusi kumulatif teoritis gitu, itu Fx ya. Nah, Snx-nya adalah peluang distribusi frekuensi kumulatif observe, itu Sx. Berarti kita harus cari peluang. Kalau ini adalah titik ya, 23, 31 sampai 97 adalah titik. Ya, ini titik. Nah, sehingga harus kita jadikan Z. Ya, dari X menjadi Z, dari normal menjadi normal baku. Nah, itu yang harus kita tekankan ke situ ya, bahwa Kolmogorov-Smirnov bicara peluang, bicara p-value ya, bukan titik kritis. Oke, selanjutnya dari situ berarti kita perlu apa? Perlu rata-rata dan perlu standar deviasi, karena rumus dari Z itu sama dengan XI min X bar per standar deviasi. Berarti dari 50 data ini kalian cari berapa minnya, berapa standar deviasi. Oke, singkat kata ketemu ya. Minnya 55,04 ya. Dan standar deviasinya 19. Nanti kalian coba hitung ya. Apa benar S barnya sekian ya, dan standar deviasinya sekian 19 ya. Nah, H0-nya adalah 2 digit terakhir yang diambil dari buku telepon berdistribusi normal. Yang alternatif sebaliknya. Nah, ini cara mencarinya. Jadi titik 23 ini kita jadikan Z. Kita jadikan nilai Z, nilai normal baku. Kenapa minus?
23 dikurangi 55 ya. 55,04 kan minus ya. Dibagi dengan 19 hasilnya adalah min 1,69. Ini sama ya 23. 24 1,63 ya. Terus sampai yang terakhir 97 ya. X-nya 97 maka Z-nya 2,21. Nah, ketemu titik kritis. Sekarang kolom 3 kita cari peluangnya. Ketika titiknya 1,69 maka peluangnya adalah 0,05. Ya. Kita selalu ingat ya, kalau alfa 5%, maka Z alfanya adalah 0, kalau alfa 2,5%, maka Z alfanya berapa? 1, 1, berapa? Ya, dia paling kita pakai alfa 5% dan 2,5%. Jadi itu udah di luar kepala ya. Kalau 5%, Z alfanya 1,69. Kalau 2,5%, Z alfanya 1,96. iya, gitu ya. Di luar kepala itu ya. Baik, titik sudah ketemu. Bapak yakin kalian semua udah bisa memahami dengan baik mencari Z. Sekarang kita cari peluang di kolom 3. Ya, untuk 23 peluangnya 0,05 dan seterusnya sampai ke 97. Z-nya 2,21, peluangnya 0,99. Oke, ini distribusi teoritis. Sekarang distribusi observe ya. Observe-nya. Maaf, tadi observe-nya ya, observe-nya. Sekarang teoritisnya. Oke. Di sini titik 2, 3 ya. Kita langsung ke peluang ya. FOX ini udah peluang teoritis ya. Distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Nah, dari mana 0,02? Ingat bahwa X-nya 50. Berarti setiap titik sampel itu peluangnya 1/50. 1/50 adalah 0,02. Nah, karena kumulatif, ya udah tinggal tambah aja 0,02 ya. 0,02, 0,04, tambah lagi 0,02 jadi 0,06, tambah lagi jadi 0,08 sampai di titik 97 nilainya 1. Itu ya. Nah, sekarang cari selisih antara teoritis dan observe dalam tanda mutlak. Hasilnya adalah ini. Di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom 5. Ini ya, ini dan ini. Cari terbesar. Nah, yang terbesar adalah di 0,07. Berarti D hitung 0,07. Kita cari di tabel. N-nya 5%, N-nya 50, alfanya 5%. Ya. Karena dia lebih dari 40, pakai rumus 0,886 dibagi akar N. Hasilnya 0,125. Bandingkan ya antara observe dan tabel. Berarti 0,125 dan 0,07 tadi ya. Ini. Berarti ada di daerah gagal tolak atau terima H0. Ya. Jadi benar bahwa 2 digit terakhir dari 50 nomor telepon rumah tadi itu berdistribusi normal. Oke ya, siap. Komogorov selesai ya. Ada yang mau disampaikan? Bisa diikuti ya dengan baik ya. Materi ada ya, kalian tinggal ulang saja di rumah kalau ada yang belum dipahami. Pesan Bapak yang tadi contoh soal yang kedua, yang Poisson, dibaca deskripsinya ya. Dibaca deskripsinya karena itu dasar kita menentukan probabilitas teoritisnya ya. Oke ya. Jadi nggak bingung lagi ya. Nanti kalau Bapak bikin soal, ketika mengikuti distribusi Poisson, oh iya begini caranya. Ketika mengikuti distribusi normal, bagaimana uji Kolmogorov minor. Ketika mengikuti distribusi binomial, nah lain lagi kalau mengikuti distribusi binomial. Ketika mengikuti distribusi hipergeometrik, repot lagi gitu cara menghitungnya. Tapi kalian bisa ya karena filosofinya kalian sudah pahami dengan baik tentunya ya. Oke. Kemudian
kita lanjut ya materi kita. Ya, Bapak cari dulu materinya. Ini harap dimaklumi ya, karena kita belajar online, Bapak buka banyak Windows, jadi harus klik ya. Oke, kita masuk lagi ke materi. Nah, lanjut ujian lari-lari. Siapa yang lari sampelnya? Random atau tidak gitu ya. Gunanya untuk mengetahui apakah syarat yang dipenuhi dalam pengambilan sampel, apakah sampel kita itu random atau tidak gitu ya. Kalau populasi kemungkinan besar heterogen gitu ya. Nah, sampel yang kita ambil dari populasi tersebut apakah random atau tidak. Nah, itu guna rantes, uji ran ya. Guna rantes atau uji ran mengetahui kerandoman suatu sampel ya yang merupakan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya fungsinya ini ya, fungsi dari si uji ujiran itu adalah ini nih, intinya ini. Untuk mengetahui kerandoman suatu sampel gitu ya. Itu kenapa sampel harus random? Karena sebagai syarat untuk memprediksi parameter kan gitu kan. Sampel kita kalau random, kemungkinan karakteristik populasi terwakili oleh sampel kita gitu kan. Kemungkinan statistik bisa memprediksi parameter gitu ya. Jadi fungsinya sebetulnya yang Bapak garis hijau ini ya, mengetahui kerandoman suatu sampel sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel suatu populasi dalam eksperimen. Jadi Izin Pak, suaranya agak putus-putus Pak. harus heterogen ya. Ujiran didasarkan pada urutan observe yang sama dalam hasil ya. Semoga sudah bagus ya. Sudah bagus ya suaranya ya. Sudah jelas. Oke, kita lanjutkan. Ran merupakan urut rotasi yang sama. Ini kuncinya ya. Dalam data hasil penarikan sampel. Sebagai contoh dalam pelemparan uang logam. Nah, uang logam kan hanya dua sisi ya. Kalau nggak muka belakang gitu ya. Kalau nggak gambar angka ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Muka belakang 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 muka belakang. Nah, berarti share screen-nya. ya. Oh, belum ya. Oke ya, tadi sempat itu ya. Sempat terputus koneksinya. Ya, baik. Ingatan Bapak ya kalau ada yang kurang suara atau tampilannya mungkin. Oke ya. Nah, ini dia. Bapak ulangin lagi ya. Jadi RAN merupakan urutan ya, urutan notasi sama. Ya, itu dia kuncinya ya. Clue-nya di situ. Urutan notasi sama berarti satu RAN gitu ya. Urutan notasi sama dengan satu RAN gitu ya. Nah, kita lihat pelemparan 6 sebuah mata uang logam 6 kali.
ya. Itu kan sama juga dengan 6 mata uang logam dilempar sekali gitu kan. Nah, hasilnya seperti ini. Muncul muka, belakang, muka, belakang. Berarti ada 4 run. Gitu ya. Oke, ini nggak usah Bapak baca lagi di belakangnya. Run yang terlalu sedikit untuk sekelompok hasil pengamatan bisa terjadi sebagai akibat adanya tren waktu atau karena kurangnya independensi, gitu ya. Run yang terlalu sedikit karena tren waktu. Tren waktunya terlalu singkat atau kurangnya independensi, ya. Jadi sampel itu apa ya, saling berpengaruh. Artinya begini, kalau dalam satu kelompok mahasiswa gitu ya, kita sebetulnya ingin memisahkan antara katakanlah yang hobi misalnya ya, yang hobinya katakanlah bulu tangkis dengan yang hobinya main pingpong. Tapi karena yang hobi bulu tangkis dan yang hobinya main pingpong itu punya kerabatan, katakanlah akrab gitu ya, mereka maunya ngumpul yang sama yang akrab saja gitu. Padahal harusnya independensi itu dihilangkan. Kita ingin membedakan antara kelompok yang suka bulu tangkis sama yang suka tenis meja gitu ya, pingpong. Nah, jadi run menjadi kecil kalau tren waktunya rendah, tren waktu singkat atau independensinya kurang. Ya, run yang sangat banyak dapat merupakan hasil dari fluktuasi jangka pendek yang siklis. Nah, jadi nggak apa-apa jangka waktunya pendek asal siklis, gitu kan? Nah, kalau siklis berarti heterogen gitu ya, siklis. Kan siklusnya itu bisa peak bisa down gitu ya, bisa peak bisa down lagi gitu kan. Nah, fungsinya untuk mengetahui kerandoman data yang berasal dari sampel tunggal. Syaratnya digunakan untuk data berskala nominal. Dapat juga ordinal. Jadi sekurang-kurangnya ordinal. Hipotesisnya adalah kejadian yang diamati bersifat random, kejadian yang diamati tidak bersifat random untuk alternatifnya. Bila H0 benar, maka banyak yang run tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ya, random berarti kan sampel diambil secara random, berarti run-nya tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Kalau sedikit cenderung run itu homogen gitu kan, run-nya kecil sehingga data penelitian kita cenderung homogen. Jadi untuk uji run itu ada sampel besar dan sampel kecil. Kalau untuk sampel besar, sampel kecil itu kondisi ini harus terpenuhi ya. Dan N1 dan N2, jadi ada yang menulis M dan N, ada yang menulis N1, N2, sama saja ya. M dan N lebih kecil sama dengan 20. Nah, berarti sampelnya sampel kecil. Kalau sampelnya kecil, berarti kita menggunakan tabel run. Nah, tabel run itu ada di tabel F ya. Tabel F atau tabel G. Tabel G untuk buku Castellan, tabel F di modul ya. Nah, oke. Jika nilai R observasi jatuh di antara nilai kritis yang diberikan, yaitu jatuh di antara F1 dan F2, maka H0 diterima. Nah, jadi F1 dan F2 mewakili Z, ya, Z1 dan Z2 gitu ya, untuk uji dua arah. Nah, maka H0 diterima. Jika R observasi lebih kecil sama dengan nilai kritis tabel F1, ya di uji kiri ya, atau R observasi lebih besar sama dengan nilai kritis dari tabel 2, ya uji kanan, maka H0 ditolak ya. Kemudian sampel besar. Tadi kita udah bicara mengenai uji distribusi ya, distribusi Bernoulli, binomial, T, student T ya, kemudian chi-square, kemudian Poisson ya. Nah, kalau sampel besar, maka R mendekati distribusi normal ya. R mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian adalah sigma kuadrat.
Oke ya. Berarti harus ada koreksi dong ya, karena kan distribusi binomial, distribusi chi-square, Poisson ya, dan distribusi sampel R ini juga adalah teoritis ya, distribusi teoritis. Maka perlu adanya faktor koreksi. Biasanya faktor koreksi ada di nilai sigmanya ya, di standar deviasinya. Oh ya maaf, di Z-nya ya. Nah, jadi untuk ujian ini adalah nilai mu-nya ya. Nilai sigmanya, nilai standar deviasinya nih ya. Ya. Jadi dengan senang hati Bapak katakan pada kalian hafalkan rumusnya gitu ya. Karena tidak ada ujian di STS buka buku ya, kecuali MPC ya. Nah, ini ada nilai baiknya ya. Ambil baiknya saja. Kalian jangan merasa, perguruan tinggi kalian kok buka buku kalau ujian statistika, ya nggak apa-apa ya. Kalian tutup buku tetap ya. Kenapa? Nanti kalian kuliah lanjutan di S1, S2, S3, kalian akan merasakan manfaat. Oh ya ternyata ujian tutup buku di STS itu luar biasa manfaatnya. Rata-rata mereka yang tugas belajar itu menjadi menjadi role model ya. Jadi pegawai BPS yang tugas belajar di S1, di S2, S3, S1 mungkin ya untuk kalian insya Allah nanti S1 kalian tugas belajar, S2, S3 itu menjadi role model. Selalu kita menjadi panutan bagi mahasiswa lain. Dan pada umumnya perguruan tinggi negeri tempat kita tugas belajar itu senang kalau kedatangan mahasiswa dari BPS. Karena rumus sudah pada di luar kepala gitu ya. Filosofi pun dikuasai dengan baik. Ya Bapak merasa sangat bangga ya bisa menyumbangkan sedikit ilmu buat kalian di Polstat ya. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menjadi amal jariah kami para pendidik pada orang tua di STS ya. Karena prestasi kalian di luar itu sangat dibanggakan ya. Ketika kalian mengikuti statistik karya, mengikuti kompetisi A, kompetisi B, tidak pernah STS itu tidak dapat nominasi. Alhamdulillah ya, dalam katakanlah dalam ajang apapun, alhamdulillah gitu ya. Itu karena itu tadi ya, gembelengan kita semua gitu ya. Kalian belajar sungguh-sungguh, pahami filosofi, itu yang paling penting ya. Kalau filosofi kalian paham, rumus tidak terlalu sulit kalian hafalkan gitu ya. Intinya itu. Kunci kalian menghafal rumus adalah pahami filosofi. Kalau filosofi kalian paham dengan baik, rumus nggak terlalu sulit kalian hafalkan. Apalagi kalian punya potensi yang di atas rata-rata ya. Menghafal insya Allah tidak masalah. Kalian paham dengan baik, filosofi dengan baik dikuasai, menghafal kalian udah jago, jadi kalian statistisi yang hebat ya di masa depan nanti ya. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau institusi mengatakan tidak boleh buka buku, ya penuhi itu, patuhi itu, karena manfaatnya untuk kalian sendiri nanti, gitu ya. Oke. Nah, kalian semua kemungkinan besar masih melakukan PJJ ya sampai dengan akhir semester. Jadi selama 1 tahun full ya, gitu ya. Kalian kuliah di STS itu melakukan PJJ. Nah, kita berharap nanti bisa ketemu lagi ya pada mata kuliah pada tahun ajar berikutnya ya, 2021 2022 berarti ya, dengan tatap muka gitu ya. Karena ya sama-sama jenuh ya. Kalian jenuh ya. Kami juga sebagai pendidik juga merasa jenuh karena idealnya memang proses belajar mengajar itu tatap muka idealnya ya. Walaupun ada mata kuliah tertentu yang bisa dilakukan secara daring ya. Nah, idealnya kita tatap muka ya. Nah, termasuk nanti ketika kalian ujian ya, ketika kalian ujian, kalian
tutup buku kan, namun kalian melakukan ujian tidak ada yang mengawasi. Dalam tanda petik tidak ada yang mengawasi itu, kami Civitas Academy tidak mengawasi kalian ya. Tapi yang mengawasi kalian adalah diri kalian sendiri. Ya, komitmen kalian yang mengawasi kalian diri sendiri. Jadi walaupun udah membuat fakta integritas, ya bisa saja kalian tetap buka buku kan. Nah, tapi yang kita tuntut adalah komitmen, kejujuran, amanah yang kami berikan pada kalian. Ya, karena nanti manfaatnya sekali lagi untuk kalian sendiri, akan kalian rasakan nanti. Ya, manfaat dari tutup buku, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke soal ya, contoh soal mungkin ya. Nah iya, faktor koreksi. Kita ke faktor koreksi dulu. Faktor koreksinya adalah seperti biasa ya, koreksi Yates ya, karena transformasi dari distribusi teoritis ke distribusi teoritis diskrit ke distribusi teoritis kontinu. Maka perlu faktor koreksi sebesar setengah. Letaknya di mana? Letaknya di Z gitu ya. Jadi R plus minus setengah gitu ya. Nah, jadi rumusnya sebetulnya gini ya, R plus minus 0,5 gitu ya. Min mu R per sigma R gitu ya. Nah, R lebih kecil dari mu, mu-nya itu adalah 2mn per n ditambah 1, maka H-nya menjadi positif setengah. Jika R lebih kecil dari mu-nya, maka hanya dikurangi dengan setengah. Oke ya, sama dengan di distribusi apa kemarin? Distribusi yang sudah kita pelajari, binomial ya. Ketika Z mendekati, ketika N yang lebih dari 25, maka distribusi mendekati distribusi normal. Ada faktor koreksi. Ini prosedur ujinya ya. Prosedur ujinya. Seperti biasa, sistematikanya seperti ini ya. Oke. Berikutnya, tabel, M dan N, N1 dan N2 lebih kecil sama dengan 20. Ingat ya, kita pakai bahasa matematik, beda N atau OR, ya, atau N-OR. Nah, itu harus kita pegang teguh dalam kaidah statistik dan matematik ya. Nah, ketika ini kondisinya pakai tabel RAN. Tabel RAN G untuk Siegel ya, Siegel, Stochasterian, atau tabel F untuk modul. Tabel F ya. Tabel F untuk modul. Oke. Tabel G, tabel F menyajikan harga R yang sedemikian kecil sehingga kemungkinannya di bawah 0. Tabel G juga atau tabel F juga bisa menampilkan harga R yang sedemikian besar, ya, sehingga kemungkinannya di atas H0, ya. Nah, ini ada teori ya, teori. Kalian pahami teori ini ya, kalian pahami teori ini. Ini terkait dengan uji satu arah atau uji dua arah, ya, uji satu arah atau uji dua arah. Ya. Bapak tidak usah bahas ya, kalian bisa baca nanti ya. Kita lanjut ke prosedur pengujian. Jika p-value yang didapat sama atau kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Oke ya. Ini kita berarti bermain p-value, bermain critical region. Nah, ini bermain titik. Ya, bermain critical value. Ya, lalu buat kesimpulan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Dari hasil pelemparan mata uang 13 kali. 13 kali ya. Nah, didapat sebaran seperti ini. Berarti RAM-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. R sama dengan 6. Nah, kemudian apakah urutan data random? Cek ya. Berarti kita pakai tabel apa? Tabel F atau tabel G ya.
Nah, dan kita tidak mengikuti, tidak mentransformasi ke distribusi normal karena N-nya semuanya baik N1 maupun N2 ada di bawah 20 ya. Oke, kita langsung ke jawabannya di sini ya. Alfa 5%, H0 akan ditolak jika nilai R-nya lebih kecil sama dengan 3 atau R-nya lebih besar sama dengan 11. Oke, dari mana ini? Kita cek ya. Kita cek ke tabel. Nah, ini adalah tabel Kolmogorov-Smirnov ya. Oke ya. Yang atas untuk F1 ya, yang atas ini untuk F1. Yang bawah untuk F2. Nah, berarti ini untuk ekor kiri, ini untuk ekor kanan gitu ya. Nah, ini sel-sel ini ya, sel-sel ini adalah titik kritis ya, titik kritis ini ya. Nah, berarti di sini tabel harga kritis R dalam tes run untuk nilai F1 dan ini untuk nilai F2. Ini titik kritisnya. Nah, ini nilai N1 dan N2. Ini N1, ini N2 gitu ya. Nah, ini N1-nya. Ini N1, ini N2 yang di atas N2. Pak dibalik boleh nggak? Boleh. Hasilnya sama ya dibalik ya. Nah, tadi contohnya N-nya N1 8, N2 6 ya. N1 8. N2-nya 5, Pak. Oh, N2 5. N1-nya berapa? 8, Pak. Datanya N1. 13. Oh, ada 13. Baik. N1-nya 5 ya. N1 5, N2-nya 8. 8. Nah, berarti 3 ya. Berarti diperoleh 3. Berarti F1-nya sama dengan 3. Nah, kemudian F2. F2. Oke. F2-nya N1 berapa? 5 dan 8, oke. 5 dan 8. Ya. 11. F2-nya 11. Nah, keputusannya karena R-nya ada 6 ya, R-nya sama dengan 6, dia berada di antara F1 dan F2. 1 dan F2. Maka ada di daerah apa? Gagal tolak ya, daerah gagal tolak. Ya, kita coba lihat lagi ke materinya. Sorry. Oke, ini ya. Jadi ada di daerah gagal tolak. Karena tadi ya, R6 ini ada di antara F1 dan F2 ya, di antara 3 dan 11. Oke, daerah gagal tolak. Oke. Nah, ini ada kasus kedua ya, contoh kasus kedua. Namun ya, kenapa? Maaf Pak, izin mengingatkan waktu ini sekarang udah 9.40 Pak. Oh, 40 ya. Oh, di Bapak masih 934 nih. Oke deh, kalau gitu kita cukupkan saja ya materi kita ini. Silakan disiapkan responsinya ya, ringkasan dari materinya. Jangan lebih dari jam 10 ya. Jangan lebih dari jam 10 supaya tidak terkena penalti keterlambatan presensi ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Selalu berdoa ya untuk kesehatan, keselamatan, dan